kita mulai program hafal seluruh Quran dulu selama 30 menit insyaallah, baru nanti kita buka kitab wasaya setelah itu. Ini filenya, kalau mau mencetak silakan meminta kepada Pak Mus'ab atau Mas Seno ya. Bisa dikopi sendiri-sendiri. Kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama adalah ayat kursi. Yang kedua adalah khatimatul Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah. 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini termasuk ayat yang penting untuk kita hafalkan. Ini kita baca dulu ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Dari sisi qiraah ada 4 perbedaan yang boleh kita baca dengan bacaan yang lain dari biasanya. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Ini boleh ra-nya disukun. Kemudian setelah disukun bisa juga diidghamkan. Boleh fayaghfir liman yasha' atau fayaghfil liman yasha'. Wa yu'adzib man yasha' atau wa yu'adzim man yasha'. Kemudian yang kedua wa kutubihi, boleh juga dibaca wa kitabihi. Ini qiraah Imam Hamzah, beliau membaca wa kitabihi. Kemudian yang terakhir waghfir lana. Nah, ini boleh juga diidghamkan ya. Waghfir lana, sehingga ra-nya hilang berubah menjadi lam. Waghfir lana. Dan maka di sini lafal yang bisa dibaca dengan 2 bacaan yang mutawatirah adalah fayaghfiru wa yu'adzibu menjadi fayaghfir wa yu'adzib, dan wa kutubihi menjadi wa kitabihi. Kenapa 3 ayat ini termasuk ayat yang pantas untuk kita hafalkan? Karena 3 ayat ini memiliki fadilah yang istimewa sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata kuncinya tahtal arsy. U'titu, aku diberi hadhil ayat, ayat-ayat ini min akhir suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, min kanzin, dari satu
gudang atau satu simpanan tahtal arsh, di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Lam yu'taha, belum diberi simpanan tersebut atau ayat-ayat tersebut nabiyyun qabli, seorang nabi pun sebelum saya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, di sini disebutkan hadhil ayat min akhir suratil Baqarah. Ayat-ayat ini di akhir Baqarah. Ini berarti 3 ayat. Karena kata-kata al-ayat ini adalah bentuk jamak. Dalam bahasa Arab, jamak itu minimalnya adalah 3. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa yang turun dari singgasana Allah itu tidak hanya 2 ayat terakhir, tetapi 3 ayat. Tapi nanti akan kita temukan hadis yang lain bahwasanya yang dari singgasananya Allah itu adalah 2 ayat. Pada hadis yang lain, iqra'u, bacalah, hataini al-ayataini, 2 ayat ini, allataini fi akhir suratil Baqarah, yang ada di akhir surat Al-Baqarah. Fa inna rabbi, karena sesungguhnya Rabbku Allah, a'tanihima, telah memberikan kepada saya 2 ayat ini, min tahtil arsh, dari bawah singgasananya Allah. Hadis juga riwayat Imam Ahmad, derajatnya juga sahih. Nah, karena itu kalau mau kita baca 2 ayat saja nggak apa-apa, kita baca 3 ayat lebih bagus. Karena semakin banyak yang kita baca dan kita hafalkan, maka semakin utama. Adapun 2 ayat yang akhir ini memang memiliki fadilah yang lain yang tidak dimiliki oleh ayat yang sebelumnya, yaitu sabda Nabi SAW, al-ayatani, 2 ayat min akhir suratil Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah. Man qara'ahuma, barang siapa yang membaca 2 ayat itu fi lailatin, dalam 1 malam, kafatahu, maka kedua ayat tadi mencukupi dia. Nah, kalau ini hadisnya derajatnya muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Maka anak-anak kita tolong diajari setiap malam membaca penutup Baqarah ini. Anak-anak kita harus hafal Fatihah, harus hafal ayat kursi, harus hafal 2 ayat akhir dari Al-Baqarah, harus hafal 3 kulhu, Al-Falaq sama An-Nas. Meskipun mereka masih kecil-kecil, belum sekolah, tapi kalau setiap hari mendengar, lama-lama kan hafal sendiri. Jadi bukan memaksa mereka untuk menghafal, tetapi membiasakan. Ini sudah maghrib, ayo kumpul dulu baca Quran. Nah, kemudian kita latih baca tadi Fatihah, ayat kursi, akhir Baqarah, kemudian 3 kul, minimal itu. Kalau mau ditambah lagi surat Al-Mulk, bagus. Ditambah lagi akhir dari surat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, dan seterusnya sampai Asmaul Husna, itu lebih bagus lagi. Karena itu menurut sebagian ulama adalah ayat yang lebih afdal daripada 1000 ayat akhir surat Al-Hasyr tadi. Nah, makanya kalau kita biasakan setiap hari sama anak-anak kita, insya Allah lama-lama hafal sendiri. Saya pernah bilang kepada istri saya, ba'da maghrib itu jangan langsung makan. Sebelum mereka makan, diajak dulu hafalan Quran. Karena kan biasanya ba'da maghrib itu saya nggak di rumah. Tapi saya pesan nih supaya ba'da maghrib itu jangan langsung disiapkan makan. Karena kalau langsung disiapkan makan, tidak akan sempat baca Quran. Karena namanya anak-anak kecil ya, makan lama, sampai isya pun belum selesai. Tapi kalau sudah kita jadwalkan ba'da maghrib, pokoknya ngaji dulu. Dapat berapa terserah ya, karena anak-anak kadang-kadang nggak bisa diatur kan. Belum selesai bacaannya sudah minta makan, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ngaji dulu. Nah, maka alhamdulillah itu sudah berjalan. Insya Allah kalau istiqamah itu hasilnya bagus. Minimal tadi surat-surat yang pilihan tadi. Nah, kalau bisa ditambah Al-Mulk, nah, karena Al-Mulk ini fadilahnya besar sebagaimana yang sudah kita sampaikan dulu. Tayyib, itulah fadilah dari 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, turun dari singgasana Allah, dan 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah yang kalau dibaca dalam tiap malam akan mencukupi kita dari segala keburukan-keburukan yang kita tidak akan menyukainya. Saya temukan di dalam Sunan Ad-Darimi satu perkataan Ali bin Abi Thalib
tentang 3 ayat terakhir Al-Baqarah ini. Sami'a Aliyan yaqulu, Ali berkata, ma kuntu ara anna ahadan ya'qil. Saya berpendapat tidak ada seorang pun yang berakal, tidak ada seorang pun yang cerdas, yanamu hatta yaqra'a haula'il ayat min akhir suratil Baqarah. Tidak akan ada orang cerdas tidur sebelum dia membaca ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Wa innahunna lamin kanzin tahtal arsy. Sungguh ayat-ayat tadi, berarti 3 ayat ya, itu sungguh dari singgasana, dari simpanan di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dari perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi menurut beliau, orang cerdas itu kalau setiap malam sebelum tidur sudah membaca 3 ayat. Kalau dia cerdas pasti nggak akan tidur sebelum baca 3 ini. Bebas waktunya, ba'da maghrib boleh, sebelum maghrib boleh. Yang penting sudah masuk malam. Begitu azan maghrib itu sudah masuk malam. Nah, kita baca 3 ayat ini sebelum masuk waktu tidur. Dan ini jangan hanya kita saja, tapi juga sekeluarga, istri, anak kita semuanya ikut melakukan. Mari kita bicarakan tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lillahi, hanya milik Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang di bumi. Jadi semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Kata-kata lillah itu artinya hanya milik Allah. Kenapa muncul arti hanya? Karena ini adalah susunan yang terbalik. Semestinya itu ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, mestinya begitu susunan normalnya. Tapi lillah ditaruh di depan. Nah, susunan terbalik seperti ini namanya takdim takhir, itu memunculkan arti hanya atau hasr dalam istilah bahasa Arabnya. Seperti iyyaka na'budu. Nah, itu mestinya na'budu ka, mestinya begitu. Tapi dibalik, iyyaka na'budu. Nah, maka artinya hanya kepada Engkau kami mengabdi atau kami menyembah. Maka seluruh yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Tidak ada yang memiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki itu hanya dipinjami Allah saja. Buktinya apa? Buktinya kalau Allah tarik kita nggak bisa menolak. Kita punya nyawa, punya dalam tubuh kita. Kalau Allah sudah cabut, mau masih muda, mau belum siap mati, tetap aja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan milik Allah. Kita punya anak, masih senang kita sama anak kita, masih lucu-lucunya, tapi oleh Allah dicabut nyawanya, nggak bisa apa-apa kita. Memang itu milik Allah. Ada orang punya duit banyak di bank, tiba-tiba banknya bangkrut, nggak balik sama sekali, sampai gila orangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki, Allah yang memiliki. Maka lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena itu kalau orang sudah yakin seperti ini, insya Allah musibah apapun itu ringan, Pak. Anak mati ringan. Kenapa ringan? Karena dia tahu ini milik Allah. Ini diambil oleh Allah, terserah Allah. Memang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun diterima, karena itu memang kerjaan Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa in tubdu, dan jika kalian itu menampakkan ma fi anfusikum, apa saja yang ada dalam jiwa-jiwa kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab kalian dengan sebabnya. Jadi amalan kita yang zahir maupun batin semuanya akan dihisab oleh Allah. Kita batin jelek itu nanti dihisab oleh Allah. Kamu dulu pernah batin jelek, nah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama memang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ayat ini sudah mansukh, ada yang mengatakan ayat ini belum mansukh. Para sahabat Nabi berbeda pendapat. Ibnu Mas'ud mengatakan ayat ini sudah mansukh, sudah dihapus, sudah nggak berlaku lagi. Ini dulu di awal-awal Islam. Allah kasih peraturan, apapun yang kalian lakukan, baik itu sudah betul-betul dilakukan atau masih di batin, itu nanti semuanya akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghapus ayat ini? Ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapatkan pahala dari amal baiknya dan dia mendapatkan dosa dari amal buruknya. Iktasaba, melakukan amal buruk. Berarti kalau masih di batin, belum berupa perbuatan, itu belum berupa amalan. Itu berarti tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berpendapat ayat ini belum dihapus. Jadi masih berlaku sampai sekarang. Kita kalau membatin keburukan itu dihitung sama Allah. Kamu punya keburukan dalam hatimu, kamu batin sesuatu yang buruk. Nah, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penghisaban Allah antara orang beriman dengan orang kafir dan munafik, kata Aisyah, berbeda. Nah, orang-orang beriman itu penghisapannya itu didahulukan di dunia, sehingga batin-batin yang buruk dalam hati kita itu dibalas oleh Allah dengan musibah-musibah. Nah, maka musibah-musibah itu sudah menghapuskan apa? Perkara-perkara buruk yang kita batin tadi. Karena itu kalau kita mendapatkan musibah, sering mendapatkan musibah, ya bisa saja itu sebabnya karena kita sering membatin yang buruk-buruk. Karena itu jangan membatin yang buruk-buruk. Yang dalam hati itu yang baik-baik aja, yang bersih-bersih aja. Tetapi itu sudah diampuni oleh Allah dengan sebab apa? Musibah-musibah tadi. Adapun orang munafik dan orang kafir itu nanti akan dihisab dengan balasan yang di neraka di akhirat nanti. Makanya Allah mengatakan fayaghfir liman yasha, Allah mengampuni siapapun yang Dia kehendaki, wa yu'adzim man yasha, dan Allah akan menyiksa siapapun yang dikehendaki. Nah, berarti yang diampuni ini orang-orang beriman. Bagaimana cara mengampuninya? Kasih musibah-musibah. Nah, sehingga itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Tapi kalau orang-orang munafik dan orang kafir belum diampuni itu, nanti akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Nah, maka lima yasha ini yang pertama, ini orang-orang beriman. Adapun may yasha yang kedua, ini orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Amanar Rasul, Rasul itu telah beriman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman. Bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, mir rabbih, dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman juga beriman. Amanar Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman. Itu maksudnya adalah beliau menerima dan beliau menyampaikan. Imannya Nabi itu bagaimana? Imannya Nabi adalah menerima wahyu kemudian menyampaikan wahyu. Itu imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seorang Nabi tidak mau menerima wahyu, malaikat Jibril datang malah ditolak, itu namanya enggak beriman. Tapi enggak ada satu Nabi pun yang tidak beriman. Semua Nabi beriman. Semua Nabi ketika didatangi oleh malaikat menyampaikan wahyu, ya diterima. Dan semua Nabi sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan dua iman. Yang pertama adalah menerima wahyu, yang kedua adalah menyampaikan wahyu. Itu sudah dilakukan semuanya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipuji oleh Allah dengan ayat ini, amanar Rasul, Nabi Muhammad sudah beriman. Wal mu'minun, orang-orang beriman juga sudah beriman. Nah, imannya kita sebagai orang-orang beriman juga dua. Yang pertama adalah sami'na, yang kedua adalah apa? Ata'na. Mendengar, mentaati. Menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamalkan. Maka kalau kita belum melakukan dua ini, belum beriman kita. Kalau kita tidak mau mendengarkan Quran, tidak mau mendengarkan hadis, disampaikan Quran hadis malah nolak, saya ragelem saya. Ini riba haram, dalilnya ini, saya nggak mau. Quran hadis saya nggak mau. Itu berarti belum beriman itu. Tapi kalau kita menerima, mendengar, kemudian kita mengamalkan, nah itu berarti sudah beriman. Karena itu marilah kita beriman supaya termasuk dalam ayat ini, yaitu dengan cara mendengar dan juga mentaati apa yang sudah kita dengar. Kullun, semuanya, amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kitabihi, dan kitabnya, atau wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Iman kita kepada Allah ada dua yang harus dilakukan.
Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau salah satu dari dua ini belum kita lakukan, berarti belum sempurna iman kita. Tidak mentauhidkan Allah, masih percaya sama keris, itu berarti belum iman kepada Allah. Sudah tauhid kepada Allah, tapi nggak taat sama Allah. Sudah diberitahu riba haram, masih aja nekat, masih aja pinjam uang di bank, padahal tahu bahwasanya bank itu nanti akan kenakan riba di situ. Kamu minjem 1 juta, nanti balik 1.100.000, paham itu riba, tapi masih nekat, itu berarti belum beriman. Imannya nggak sempurna, karena iman kepada Allah ini dua ini, tauhid sama taat. Wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Iman kepada malaikatnya Allah yaitu mempercayai bahwasanya mereka adalah diutus oleh Allah. Jadi malaikat Jibril bawa Quran diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus iman itu, harus percaya itu. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu bahwasanya kitab-kitab yang turun dari langit itu betul-betul datang dari Allah. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, Al-Quran, suhufnya Ibrahim dan Musa, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah katakan tadi bahwasanya ayat ini boleh dibaca wa kutubihi, dan itu adalah qiraah seluruh para qurra. Selain Imam Hamzah membaca wa kitabihi. Nah, kalau dibaca wa kitabihi, apa yang dimaksud kitabihi ini? Ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama mengatakan kitabihi karena bentuknya mufrad, maka berarti yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Maka kewajiban kita hanya beriman kepada Quran saja. Adapun kitab-kitab yang lain karena sudah enggak terpakai, maka sudah tidak beriman lagi kita. Nah, tafsir ini benar, tetapi maksudnya adalah iman yang berupa mengikuti. Kita memang harus mengikuti Quran. Kalau mengikuti Taurat, Injil, Zabur malah enggak boleh. Haram hukumnya kita mengikuti Taurat, Zabur, Injil. Rasulullah SAW pernah melihat Sayyidina Umar baca kitab Taurat atau Injil. Dia tertarik, wah isinya bagus ini, dibaca. Maka Rasulullah SAW wajahnya merah, menunjukkan beliau marah. Maka Sayyidina Umar ditegur, lihat wajah Nabi marah itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, ini kitabnya beliau, ini kitab Taurat ini, nggak bakal dia pakai. Dia pasti akan tinggalkan, dia pasti pakai Quran mengikuti saya. Seandainya Nabi Musa masih hidup. Nah, sekarang Nabi Musa sudah mati, ini kitab Tauratnya sudah nggak kepake. Kenapa masih kamu baca-baca? Kamu itu, kata Nabi, kalian itu adalah bagian saya dari umat ini, dan saya ini adalah bagian kalian dari Nabi. Jadi ada bagian masing-masing. Untuk Bani Israel dikasih bagian nabinya Nabi Musa. Untuk umat akhir zaman bagian nabinya Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah dikasih bagian-bagian begitu, jangan ngambil bagian orang. Kalau kita masih pelajari Taurat, Injil, itu berarti ngambil bagian orang. Itu sudah bukan bagian kita lagi. Nah, maka tafsir ini benar. Kitabihi Al-Quran, kita hanya wajib beriman kepada Quran dalam hal mengikuti isinya. Ada tafsir yang kedua, kitabihi, ya maksudnya tetap seluruh kitab yang ada. Karena ini maksudnya adalah kitabullah. Kitabullah itu ada banyak. Ada Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nah, semuanya kita beriman kepadanya. Tapi berimannya berbeda. Kalau untuk Quran, berimannya sampai tingkat mengikuti isinya. Tapi kalau untuk kitab-kitab yang lain, berimannya hanya sekedar percaya bahwasanya itu semuanya turun dari Allah. Percaya Zabur dari Allah. Percaya Taurat dari Allah. Percaya Injil dari Allah. Percaya bahwa semuanya itu turun dari langit, percaya. Yang bawa malaikat Jibril, percaya. Tapi kalau mengikuti, jangan. Wa rusulihi, percaya kepada seluruh Rasul Allah, sama juga. Percaya kepada Rasul Muhammad dengan cara mengikuti beliau. Percaya kepada Rasul-Rasul sebelumnya hanya sekedar meyakini bahwasanya mereka betul-betul utusan Allah, tapi tidak mengikuti mereka, karena mereka adalah bukan jatah kita dari kalangan nabi-nabi ini. Itu adalah jatahnya umat-umat terdahulu. Jatah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu, kita tidak membeda-bedakan baina ahadin, antara seorang pun mir rusulihi, dari rasul-rasul Allah. Tidak seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
Orang Nasrani hanya mau Nabi Isa, Nabi Musa nggak mau. Orang Yahudi sebaliknya, hanya mau Nabi Musa, Nabi Isa nggak mau. Nah, kita umat Islam nggak begitu. Seluruh nabi kita percaya bahwa itu semuanya adalah utusan Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar, kami mentaati. Ghufranaka, ampunanmu, maksudnya aku minta ampunanmu. Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaika, dan hanya kepadamu al-masir, tempat kembali. Yang dimaksud sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Sami'na, mendengar, itu maksudnya menerima. Karena kalau hanya mendengar tok, orang kafir juga mendengar, Pak. Nabi Muhammad bacakan Quran, orang kafir itu telinganya juga dengar, tapi mereka nggak menerima. Nah, maka yang dimaksud mendengar di sini adalah mendengar dalam berupa menerima, pendengaran yang menerima. Ata'na, kami mentaati, itu maksudnya adalah mengamalkan. Karena itu sami'na wa ata'na itu maksudnya adalah menerima lalu menerapkan atau mengamalkan. Berarti kalau kita hanya sami'na wa ata'na tidak menerapkan, itu bukan sami'na wa ata'na. Seperti sebagian orang biasanya ya, kalau ada imam mengatakan sawu sufufakum, luruskan, rapatkan, nah, kemudian menjawab sami'na wa ata'na. Tapi cuma ngomong tok, Pak. Sami'na wa ata'na tapi enggak rapat, ora kacek nih. Mending panjenengan diam tetapi rapat softnya, lurus softnya. Itu lebih bagus daripada ngomong sami'na wa ta'na tapi ramudeng maksudnya. Sami'na itu bukan mendengar saja tapi menerima, ata'na mentaati itu maksudnya mengamalkan. Nah, sering orang itu ngomong tapi enggak paham. Sami'na wa ta'na tapi ora dilakoni. Itu bukan sami'na wa ta'na itu. Kemudian Allah mengatakan la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan, suatu jiwa, illa wus'aha, kecuali kemampuannya. Karena itulah di dalam Islam ini banyak sekali rukhsah, keringanan-keringanan. Orang sakit tidak wajib puasa Ramadan, boleh mengganti di hari yang lain. Itu karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wanita tidak wajib Jumatan, itu karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena wanita ini tanggung jawabnya di rumah. Anaknya 11 kalau wajib Jumatan kabeh digowo trindil-trindil ngoten niku, susah. Nanti masjidnya tidak muat, bahkan masjidnya rame. Anak-anak masih kecil nggak pantas untuk dibawa ke masjid. Nah, maka perempuan ini dalam Islam tidak wajib Jumatan. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibnul Munzir mengatakan dalam kitab Al-Ijma' bahwasanya ulama sudah sepakat wanita tidak wajib Jumatan. Karena itu pendapat yang mengatakan wanita wajib Jumatan pendapat yang lemah. Kenapa? Menyelisih ijma' atau menyelisih sepakat para ulama. Kita punya dalil dalam Islam ini 3. Quran itu dalil, sunnah Nabi itu dalil, kesepakatan ulama itu dalil. Kalau ulama sudah sepakat, nggak mungkin salah. Karena itu siapa yang menyelisih kesepakatan ulama, dialah yang salah atau pendapatnya lemah. Laha ma kasabat, baginya apa saja yang dia lakukan, wa 'alaiha, dan atas tanggungannya maktasabat, apa saja yang dia lakukan. Apa bedanya kasabat dengan iktasabat? Kalau kasabat itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan baik. Kalau iktasabat itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan buruk. Karena itu tafsirnya laha, bagi dia pahala, maktasabat, dari apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan, wa 'alaiha, dan atasnya dosa, maktasabat, dari apa-apa yang dia lakukan, yaitu berupa maksiat-maksiat. Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menyiksa kami, in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami salah tanpa sengaja. Ini maksud ayat ini menurut Hasan Al-Basri adalah ucapkan Rabbana la tu'akhidna. Jadi Allah di sini menyampaikan satu doa, maksudnya supaya kita ucapkan. Meskipun di sini Allah tidak mengatakan ucapkanlah, enggak begitu. Tetapi sudah mafhum, sudah bisa dipaham bahwasanya maksudnya seperti itu. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengucapkan ini. Kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mengucapkan ini? Karena Allah akan memberikan sesuai apa yang kita ucapkan ini. Dan ini termasuk fadilahnya akhir Baqarah. Apa fadilahnya? Siapapun mengucapkan doa-doa ini akan diberikan oleh Allah sesuai yang dia minta. Yaitu maksudnya ketika kita mengucapkan Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana, Allah menjawab
qad fa'altu. Baik, saya berikan apa yang kamu minta. Rabbana wala tahmil alaina isran. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebani atas kami isran, beban-beban berat. Kama hamaltahu, sebagaimana engkau membebankannya alal ladzina min qablina, terhadap orang-orang sebelum kami. Allah menjawab, qad fa'altu. Baik, saya lakukan apa yang kamu minta. Contohnya apa? Beban yang dibebankan kepada umat terdahulu yang kita tidak mampu. Contohnya, tobat zaman dulu itu harus saling bunuh. Pernah kan? Bani Israel ketika mereka itu sudah menyembah berhala pedet, maka disuruh tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya gimana caranya? Semua bawa pedang. Antara yang tidak melakukan dengan yang melakukan penyembahan kepada pedet tadi, semuanya bawa pedang. Sekarang perang-perangan. Perang. Nah, siapa yang mati ya wes, berarti itu yang diterima tobatnya oleh Allah. Yang masih hidup ya berarti hidup, dia diterima tobatnya oleh Allah. Ini kan susah gini nih Pak. Coba kalau peraturan itu diterapkan sama kita sekarang ini, mati kabeh nih Pak. Yang riba, sekarang bawa pedang. Kemudian yang tidak mau riba juga bawa pedang. Nah, bunuh-bunuhan itu. Itu baru diterima tobatnya. Nah, susah kita. Karena umat Islam ini masih banyak yang suka riba sekarang ini. Nah, seandainya diterapkan itu hukuman tobat harus saling bunuh, susahnya kita bagaimana? Banyak yang mati di antara kita. Nah, maka Allah mengajari doa ini dan Allah mengabulkan. Rabbana wahai Rabb kami wala tuhammilna, dan janganlah engkau membebankan kepada kami ma la taqata lana bih, apa-apa yang kami tidak mampu terhadapnya. Ini maksudnya adalah taklif-taklif atau perintah-perintah yang berat-berat yang kita tidak mampu melakukannya, demikian juga siksa yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Kita minta supaya kita tidak diberi dari semua itu. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, engkau adalah wali kami. Wali itu apa sih? Wali itu adalah pengurus dan penolong. Wali itu yang mengurusi dan yang menolong. Karena itulah doa setelahnya fangsurna, maka tolonglah kami, karena engkau adalah wali kami, penolong kami, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Nah, ini dalam hadis disebutkan bahwasanya setiap kita membaca doa ini dalam ayat ini, Allah itu sudah menjawab qad fa'altu, sudah saya berikan, sudah saya berikan. Nah, maka ini fadilah dari akhir surat Al-Baqarah. Karena itu hendaklah kita baca 2 ayat akhir atau 3 ayat akhir dari surat Al-Baqarah ini setiap malam. Jangan sampai sudah tidur sebelum membaca 3 ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Sebisa mungkin keluarga kita semuanya melakukan ini, dibiasakan sekeluarga melakukan amalan ini. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini secara ringkas tafsir dari akhir surat Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan surat Ali Imran pada pertemuan yang akan datang.